يا ربنا اغفر لنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah ab'asul kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan bagi hidup kita, tersambung hati dan jiwa kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik hidup kita, napas kita, di kehidupan kita, untuk anak-anak kita, handai tolan kita, tersambung terus sampai kematian kita, kemudian hidup di alam barzah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita bertemu dengan yaumul jazaa. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang termasuk tanpa dihisab kelak, karena bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Kita lihat dalam Al-Gunyah ya, bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani mengungkap rahasia-rahasianya untuk kita. Tadi di Jala'ul Qadir ada rahasia la haula wala quwata illa billah. Orang yang bisa sehari penuh membaca la haula wala quwata illa billah itu orang yang bisa mengamalkannya. Jadi bukan yang dibaca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata, di mana-mana la haula wala quwata diucap, bukan begitu. Bukan. Orang yang mengerti la haula wala quwata mengamalkan dalam hidupnya, segala pandangan kehidupannya dibalik dari kehidupan nyata ini ada la haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya, ya maksud Syekh. Sambungan minggu kemarin. Minggu kemarin itu ada soal al-murad dan murid. Murad dan murid. Murid dulu baru jadi murad. Murad maksudnya orang berkehendak menuju Allah. Jadi murid duduk di majlis taklim, mendengarkan ceramah, mengiyakan, belajar mengamalkan sedikit demi sedikit, dilakukan, dapat berkah di sana, lalu nanti Allah memberi hidayah bertahap. Kita ini kan tidak tahu dinaikkan makom oleh Allah tanpa ada penjelasan. Yalah, kalau tidak ada yang menerangkan, kita tidak tahu posisi kita ini di mana. Tadi saya mengisahkan orang yang punya ketenangan batin itu seperti ini, itu sudah makom itu. Itu sudah mendapatkan makom yang sangat bernilai. Orang sudah bisa mencium bau surga di dunia sebenarnya. Itu bukti dia mendapatkan surga. Kalau orang belum bisa mendapatkan itu, belum mencium itu, orang itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Tanda lainnya, indikatornya. Nah, setelah murid, dia pun menjadi murad. Murad artinya orang yang dikehendaki Allah. Nah, murad BPK, orang yang dikehendaki Allah. Bentar. Ini anunya nata kalapit. Nah, supaya nyaman membaca. Salah lihat, anunya salah pulang bacaannya. Minggu semalam lah. Nah, minggu kemarin lagi, seorang hamba yang sudah menjadi murad, orang dipilih oleh Allah, dia melihat, oh ini lain, lain lah. Dia melihat perbuatan, semua perbuatan ada lapisan-lapisan perbuatan. Perbuatan itu disebut dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pala yaro pa'lan pa'ilan. Tidak ada yang dilihatnya. Dia tidak melihat pa'ilan satu perbuatan alal hakikati, atas sebuah hakikat, ghairihi aja wajalla, selainnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang bergerak ini perbuatan Allah, bukanlah. Tapi dibalik daripada, dibalik itu apa? Ini sistem Allah menciptakan, hebatnya penciptaan itu, yang
secara bahasa kita tidak bisa mengisahkan. Karena ini memang ditutup oleh Allah untuk mengisahkan secara gamblang. Tidak bisa kita menunjuk saya berdiri itu perbuatan Allah berdiri. Tidak bisa. Bila kita mengatakan seperti itu, kita menghinakan Allah. Kenapa menghinakan? Karena masa Allah berdiri seperti Anda, begitu kan? Yalah. Nah, itu bahayanya. Tapi kita sadar, maka terjadilah penjelasan ilmiah. Engkau punya ruh, ya kan? Engkau, ruh kamu itu juga bergantung kehendak Allah. Ada kehendak Allah, ada kekuatan ruh di dalamnya sehingga engkau bergerak. Itu kan? Akhirnya kan gitu memahaminya, ya lah. Tapi kan tidak bisa juga itu sempurna menjelaskan. Kenapa? Kenapa Anda memilih istri Anda yang sekarang ini, bukan istri si B, si C? Nah, gitu kan? Siapa yang menentukan jodoh? Kalau memang semua itu, nah akhirnya terjadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang mungkin kan tidak terjawab. Maka akhirnya diringkas saja. Di balik semua itu ada perbuatan Allah. Bahasa lain perbuatan Allah itu dihaluskan adalah iradah Allah, kehendak Allah. Yalah, kita mengambil itunya saja. Dan jangan dibenturkan dengan syariat. Bila dibenturkan dengan syariat, kita bingung. Pencuri itu kan siapa yang mencuri aja? Nah, lalu bingung tadi itu yang memadahkan berdiri tadi itu Allah. Kayak pencuri itu pencuri siapa aja yang mencuri itu ya Allah Ta'ala aja. Tapi ada sebuah makna pemahaman di dalam. Misal ada orang kehilangan benda ya, misalnya kehilangan benda, sesuatu yang berharga lah, kendaraan lah, hilang kendaraannya, ya Pak? Atau HP lah, sekarang mahal HP lah, HP hilang. Lalu dia berkata, Allah yang memberi, katanya Allah pula yang mengambilnya. Nah, ada kayak itu bahasanya lebih pernah lah Beb. Biasanya orang itu kalau ada punya anak, anaknya meninggal dunia misalnya, kelak mau melahirkan, lalu tuan guru berkata, apa kata tuan guru? Allah yang memberi, Allah pula yang mengambilnya. Nah, itu juga dalam hadis Nabi seperti itu. Nah, dengan bahasa itu tentram hatilah seorang mukmin tadi. Oh, kalau Allah memberi, Allah lagi mengambil, memang hak Allah. Tapi apa yang diperbuat Allah pasti akan menyenangkan bagi kita untuk sekarang ini maupun di akhirat kelak. Tenang hati jadinya. Nah, ini sumber orang mukmin nih. Ya kan? Tapi guru ulun belum punya anak. Betul. Yang menjadikan Anda tidak punya anak itu karena kehendak Allah. Pasti kamu ada rahasia di balik itu. Kekuatan Allah ada pada dirimu. Allah lebihkan dirimu. Kamu saja tidak tahu masih. Mungkin beberapa waktu kemudian bisa hamil istri kamu. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, itu tadi itulah. Wa bi ghairihi min sairil khalaiqi. Tidak ada selain sesuatu pun di balik semua itu. Sairil khalaiqi, dari semua penciptaan terhadap makhluk ini. Wa ya'ma ghairahu. Hamba yang sudah dipilih Allah tadi, dia menjadi buta. Jadi buta. Buta apa ini? Maksudnya ghairahu. Dia buta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Matanya hanya bisa melihat, yang dilihatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak apa, Bib? Memandang alam, gerakan alam, semesta alam, cahaya semua ini, terjadinya sistem yang ada ini, ada lampu, kita terang, indahnya hidup ini. Mematikan lampu, gelaplah kita. Subhanallah. Tidak makan manusia, kelaparan manusia. Bila makan baru kenyang manusia. Anehnya lagi bisa kentut manusia itu. Masya Allah. Manusia bisa tertawa melihat anaknya berlenggok-lenggok, padahal biasa-biasa aja anak kecilnya berlenggok-lenggok. Lah Pak Johan lah, Guru Johan lah. Nah, iyalah Guru Johan. Melihat anak pian-pian senang enggak? Nah, macam-macam kelakuannya, iya kah? Nah, senang hati. Subhanallah. Melihat anak ditapuk-tapuk, anak senang hati. Ya kabulah, Pak. Nah, senang hati. Bapaknya juga senang hati.
Bapaknya melihat istrinya senang hati. Kenapa jadi senang itu? Ada sistem apa? Tapok-tapok juga bininya umpan. Ya kah? Nah, karena senang. Nah itu kan. Melihat istri orang senang juga, bagus. Jangan ditapok-tapok galah. Semua itu pian senang tadi terlihat seperti itulah maksudnya. Di balik itu baunya perbuatan Allah. Tercipta cahaya-cahaya perbuatan Allah pada kita. Subhanallah, melihat Tuhan inilah fa'ilan alal hakikah, semuanya itu. Bal yaro alata wa alatan wasababan. Nah, dia melihat semua itu hanyalah alat dan sebab saja. Mahrokan, mudabbiran, semua itu digerakkan, mudabbiran diatur, wa musakhiran, dan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Digerakkan, apalagi itu diatur, apalagi ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kita, makan nasi, subhanallah. Untungnya kita ini makan nasi bekacap-kecap. Orang barat tuh makan roti aja. Coba kalau dibalik, maulah pian lah, baras diganti dengan roti, mau ndak? Nah, ndak mau. Kenapa ya? Roti makan juga, coba bukan makanan Siapa yang mudabbir, yang mengatur ini? Oh, makan nasi coba. Masya Allah. Melihat ndak dengan gerakan Allah? Melihat ndak dengan mudabbir Allah, mengatur Allah? Melihat kita harusnya melihat kita. Ini melihat. Matanya buta dengan yang lain. Kalau orang yang buta, ini petani jar yang bikin ini jar. Nah, itu orang yang buta kepada Allah. Tapi orang yang buta kepada makhluk, matanya hanya melihat Allah, dia melihat di situ Allah memberi nikmat kepadanya. Ya Allah, enaknya makan nila. Ya Allah, enaknya. Habis itu hari yang lain makan ikan kering, enaknya makan ikan kering. Yalah, siapa nih memberi nikmat nih? Al-Mudabbir, ya kan? Al-Musakhir, yang menundukkan kita sehingga kita merasa lezat makan ikan kering. Dan memang ikan keringnya ada. Coba kalau dua hal itu tidak ada, aturan Allah itu tidak ada, Bib. Enak makan ikan keringnya tidak ada apa-apa. Yalah. Hah? Orang yang belum beristri itu nah, ya lah, jodohnya belum ada, kayak apa? Enak lah. Nah, yang enak tuh yang duduk-duduk nih, yang bisa jodoh nah. Nah, jangan disakiti istri di rumah lah. Nah, ya lah, syukur mah kasihannya ulun guru jar, ulun jomblo guru ajar. Itulah waktu yang diberikan Allah. Itu ada nikmat juga. Disitulah asiknya nanti berdoa kepada Allah, mengharapkan jodoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan jodoh kepadanya. Coba yang sudah beristri ini, mana ada lagi berdoa, tapi berdoa lagi. Asik sudah bibay. Nah, ya lebih. Itulah kisah. Ada kisah? Kisah pulang. Palu ini bibay mencari obat supaya kuat begadang bibay, supaya tahan begadang malam. Apa caranya jar? Jangan pilih Roma Irama jar, kan apa jar? Jar garbus. Roma Irama melarang begadang jar. Ada lagunya kalau begadang jangan begadang lah. Kau nak begadang ya paloy. Cari ya obat. Pas rupanya ada orang jualan obat. Ada apotek jual sekali garbus bibay jualan di situ. Apabila di sini jar lawan paloy garbus. Baru aja jar aku jar garbus ikut juga menjualkan di sini juga. Oh ya kan. Ada obat yang supaya bisa begadang, tahan tidur, supaya tahan tidak tidur. Pengantukan mana sekarang nih jar paloy garbus. Dosa minum obat bahaya aja garbus. Kenapa? Coba minum kopi di rumah. Olah kopi di rumah. Garbus. Alhamdulillah. Oh iya kah tipnya, daripada pakai uang minum kopi aja. Bikin kopi di rumah. Minum kopi. Wah,
apa nih bos nang apotik teh itu mendengar kayak itu pipe langsung dipecatnya garbus. Mbah mah kawan jaga garbus nggak tahu kawan jar apotik teh itu orang supaya orang beli obat apa kan dijuali jajar. Obat asal-asal obat vitamin gak kasih aja daripada kita tidak laku jar. Jangan bikin usul-usul kayak itu ya. Wah iya amnya garbus gara-gara paloy ini. Paloy pulang aja kan. Udah tahu di rumah bikin kopi sudah. Bikin kopi pipe. Tetap aja pengantukan, ngantuk aja tetap. Telepon paloy ya. Garbus ini garbus ya. Datang aja garbus, kenapa aja palo aja garbus? Apa masih mengantuk aja? Sudah aku bikin kopi jar, tapi masih aja ngantuk. Sudah berapa bulan? Sebulanan nih. Tiap hari aku mau jar, mau olah kopi, bikin kopi, tetap aja mengantuk aku jar. Iyalah aja garbus. Diminumlah kopinya jar garbus. Tidak jar paloy, jadi bikin aja kalau itu jar. Disuruh bikin aja kalau itu jar. Baca tuh kok jar garbus diminum enggak pipe kopinya. Dasar jual paloy ini pipe. Pak Bib. Nah, ya kah? Enak enggak? Kopi dibikin tapi tidak diminum, nikmat enggak? Tidak nikmat, bahkan tidak merasakan khasiatnya. Seperti itulah Allah menimbulkan khasiat kepada kita pada saat kita bikin kopinya nikmat, minum kopinya juga nikmat. Baru dapat khasiatnya, tahan begadang, tahan tidur. Begitulah dunia ini. Ketika Allah memberikan nikmat harus kita sambut nikmat itu dengan pandangan jiwa, itu pemberian Allah, barulah kita merasakan nikmat Allah. Kemudian berkhasiat bagi kita. Bahasa agama adalah pahala. Bahasa dalam ilmu ketuhanan itu adalah anugerah rahmat dari Allah. Ku berikan contoh ikan kering tadi. Orang yang tidak bisa memandang ikan kering itu nikmat, maka tidak enaklah ikan kering itu. Dia suka daging, maka daginglah yang bisa memberi nikmat. Maka pahamilah baik daging maupun ikan kering, semua itu kenikmatan. Harus kita ijabah, terima nikmat Allah. Itu kita, bagaimana caranya kita menikmati makanan itu secara enak, secara lezat, sebagai pemberian Allah, sebagai yang mengatur kita mendapatkan itu adalah Allah, sebagai kehendak Allah, iradah Allah, al-musyakir, Allah menundukkan ikan itu sehingga ikan itu mau kita makan. Coba kalau kita makan ikannya meloncat kayak apa, Beb? Contoh pandangan yang keliru tadi itu kasus paloy. Kalau tidak mengerti juga ulun contohkan paloy pulang pian. Nah, contohnya paloy, orang jualan di pasar. Ikan segar ya. Namanya paloy rusak hatinya. Diprotes ya Bipai, mana ikan segar aja, yang ikannya nih mati ini jar, dijual ikan segar lah jar. Baru sekali ke pasar langsung protes sudah. Kasihan acil berjualan Bipai. Jualan ikannya Bib, adalah ikan Bib sudah di kan. Sudah mati ikannya kan. Dia ini ikan segar nih jar. Mana ikan segar nih nyata-nyata mati dikatakan segar aja paloy. Karena hati paloy busuk. Lihatlah rahmat Allah. Yang dikisahkan acil itu di pasar adalah rahmat Allah. Itulah maksud saya, engkau melihat Tuhanmu dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberi makna dalam hidup kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على المولد